Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali, berkumpul kembali di rumah Pak D. Arif dalam rangka memperingati hari jadi dulu Mbah Koko, Om Yudi, dan Pak D. Amin dirayakan bersama-sama malam ini. Intinya ini yang terkumpul malam ini untuk lebih mendekatkan di keluarga besar Mbah Koko, khususnya agar kita lebih terbiasa dengan kebersamaan di keluarga ini. Untuk selanjutnya sulit mati-mati. Alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama agar pertemuan hari ini mendapat berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya serahkan kepada Mbah Koko untuk memimpin doa. Di awal dengan bacaan. Mari kita bersama-sama awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tausiah doanya nanti kita lanjutkan tausiah. Monggo Mbah Koko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil murtada. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilathun syidatun la ya'suna Allaha ma amarahum la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim.
Ayat yang baru saja Mbah baca ini terdapat di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ayatnya PR. Maksudnya nanti dicari ya. Surah At-Tahrim berada dalam posisi juz 29. Juz 29. Jadi hampir berakhir itu ya. Di sana ada surah At-Tahrim, ayatnya berbunyi seperti itu ya. Anak-anakku, cucu-cucuku, keluargaku semuanya yang Mbah sayangi, yang Mbah pasti selalu didoakan. Semoga Allah senantiasa memberkati, semoga Allah senantiasa meridhoi, semoga Allah senantiasa menjaga dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan keluarga kita diparingi selamat, sehat, terutama dalam keadaan bencana seperti ini. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, mudah-mudahan semuanya sehat selamat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Mbah sangat bahagia karena sudah beberapa kali ya di hari jadi Mbah Uti maupun Mbah Koko, kalian mengambil inisiatif untuk melakukan acara walaupun secara sederhana seperti ini. Yang tidak lain, Mbah sangat paham. Itu semuanya kalian lakukan untuk membahagiakan ayah maupun ibu, Mbah Koko maupun Mbah Uti. Mbah Koko, Mbah Uti sangat bahagia. Terima kasih atas inisiatif, atas gagasan, ide. Tinggal pintar-pintarnya kita mengambil hikmahnya, pintar-pintarnya kita mengambil ibrah atau pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi jangan dinilai dari sisi kalau orang luar sana koya-koyanya dengan mengadakan ini itu dan sebagainya, senang-senangnya. Tapi ambillah hikmahnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia kepada hambanya. Untuk apa? Untuk apa sebenarnya? Dulu kita ini tidak ada, kemudian ada, dan suatu saat nanti kita akan kembali menjadi tidak ada. Ini adalah hukum Allah. Ini adalah sunnatullah yang sering orang bilang memaknai dengan hukum alam. Hukum alam yang paling pas adalah sunnatullah itu. Karena segala sesuatu di dunia ini, sakureping langit lumai bumi ini berjalan berlaku atas iradah dan kudrahnya Allah, atas kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Semuanya ada di genggaman Allah. Apa saja yang ada di bumi, apa saja yang ada di langit, itu adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mbah Koko, Mbah Uti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia sekarang Mbah Koko 67, Mbah Uti 68, masih diparingi sehat, masih diparingi waras. Kalau Mbah Koko dan Mbah Uti melihat teman sebaya dulu sama-sama sekolah, selevel, seiring Mbah dulu waktu kecil, sudah banyak yang mendahului pulang selamanya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara mereka yang sudah pulang selamanya. Ada di antara teman-teman Mbah Koko, Mbah Uti yang masih hidup tapi dalam kondisi tidak bisa apa-apa karena terserang stroke, karena terserang stres dan sebagainya. Sedangkan Mbah Koko dan Mbah Uti masih diberikan kenikmatan kesehatan, masih bisa menemani bareng-bareng hidup bersama anak-anak, bersama cucu-cucu ya.
Dulu Mbah pernah berpikir negatif. Saat usia Mbah 40 tahun, Mbah dicoba oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yaitu sakit mata. Ketika Mbah mendengarkan dokter-dokter yang mengobati Mbah, dokter membicarakan penyakit Mbah, mendiskusikan penyakit Mbah saat itu. Ini penyakit langka. Kalau penyakit katarak yang bernama penyakit mata katarak itu umum, tapi ini penyakit langka. Dulu penyakitnya Mbah itu adalah namanya ablasio retina. Jadi retinanya mengalami ablasi ya, yang bisa menyebabkan buta mendadak. Kalau Mbah mendengar dokter yang diskusi, ruang diskusinya dokter itu dekat sekali dengan kamar Mbah, kepikiran Mbah hanya, waduh payah, besok aku jadi orang buta. Saat itu kalian masih kecil, Arif baru mau masuk kuliah, Amin masih di MA Suruh, Aik masih di SMP. Pikiran Mbah selalu dihantui oleh pikiran-pikiran negatif. Apakah aku besok bisa menyekolahkan anak-anak? Ketika anak sudah bisa sekolah, wisudanya Arif ya, Mbah tidak bisa menahan air mata. Hati bersujud kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, ternyata saya masih bisa diberi kesempatan oleh-Mu ya Allah, bisa melihat anakku lulus S1 dan bisa wisuda. Ketika wisudanya Amin ya, Mbah juga alhamdulillah ya Allah, ternyata aku masih diberi kesempatan melihat anakku yang kedua lulus kuliah. Apalagi ketika Ai diwisuda dan Mbah diberi kesempatan untuk tampil mewakili semua wali murid ya. Nah, rasa-rasanya tidak bisa atau tidak kuat menahan air mata ya. Alhamdulillah, ternyata aku masih diberi kesempatan untuk melihat anak-anakku lulus, anak-anakku di wisuda. Setelah kalian lulus ini, Mbah kepikiran lagi, ya Allah, apakah aku besok bisa melihat anak-anakku jadi manten ya, gitu ya. Maka ketika Arif jadi manten di pelaminan, Mbah tidak bisa menahan air mata. Selama di panggung, Mbah selalu menangis, mengucapkan, ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku masih Kau beri kesempatan melihat anakku pertama ini jadi manten. Setelah Arif jadi manten, kepikiran lagi, ya Allah, apakah aku besok masih bisa melihat anakku Amin jadi manten? Maka ketika Amin jadi manten, aku pun tidak kuasa menahan nangis. Alhamdulillah ya Allah, aku masih Engkau beri kesempatan melihat anakku yang kedua ini jadi manten. Pertanyaan lagi, ya Allah, apakah aku masih bisa melihat anakku Ai jadi manten? Karena ini anak perempuan, aku berkewajiban menikahkan sebagai walinya. Maka ketika Ai jadi manten pun, aku menangis sejadi-jadinya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberi kesempatan aku bisa melihat anakku Rakil ini jadi manten. Setelah itu kepikiran lagi, ya Allah, apakah aku bisa melihat cucu-cucuku? Ternyata pertanyaan-pertanyaanku itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya tidak sesuai dengan apa yang Mbah khawatirkan. Alhamdulillah semuanya terlewati. Ternyata Mbah masih diberi kesempatan bisa melihat sampai cucunya 9. Alhamdulillah. Kepikiran lagi ketika Mbah dan Mbah Uti, Mbah Koko itu pengen naik haji. Ya Allah, aku pengen naik haji. Apakah aku masih Engkau beri kesempatan bisa naik haji ya Allah? Apakah aku masih bisa melihat ketika diparingi bisa mendaftarkan naik haji? Mbah ini bingung. Rasanya ingin segera berangkat. Tapi ternyata setelah mendapatkan itu, daftar tunggunya lama. Apa sekian lama ini saya menunggu kesehatanku, mataku ini sampai. Itu perasaannya Mbah ini.
sering pergi ke teman-teman curhat, ya, menyampaikan unek-unek hati ini. Ya Allah, ternyata sebelum haji malah bisa dipanggil Allah menjalani umrah 2 kali, bisa haji, bisa umrah lagi, sudah melihat Makkah dan Madinah sampai 4 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai cucu-cucuku jumlahnya 9. Ya Allah, rasa-rasanya Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada Mbah Koko dan Mbah Uti ini. Lengkap sudah, ya, umroh sudah, naik haji sudah, melihat cucunya sampai genap 9, ya. Rasa-rasanya Mbah sekarang ini tinggal pasrah, menyerah saja sama Allah. Ya Allah, hanya bisa meminta, memohon untuk anak-anaknya, cucu-cucunya. Semoga semuanya sehat, semuanya selamat, apalagi dalam kondisi yang sangat membuat cemas, gundah, resah, mengganggu aktivitas, mengganggu banyak hal karena kondisi wabah penyakit atau virus COVID-19 ini. Setiap malam-malam Mbah Uti dan Mbah Koko bangun, ya, bersujud kepada Allah. Mbah Koko, Mbah Uti membiasakan diri kalau sholat tahajud itu sujudnya dipenuhi dengan doa-doa, ya, dipenuhi dengan doa-doa untuk diri sendiri, untuk anak-anak, untuk cucu-cucu. Semoga selamatkan ya Allah, selamatkan anak-anakku, selamatkan cucuku, selamatkan keluargaku ya Allah. Semoga mereka semuanya tidak terkena bencana ini, bahaya ini ya Allah. Itulah. Jadi sesuai dengan ayat yang Mbah baca di depan tadi, itulah tugas orang tua yang oleh Rasul dikatakan sebagai pemimpin. Ayah adalah sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab penuh agar keluarganya selamat dari api neraka, selamat dari segala mara bahaya. Terkadang orang tua kepada anak cucunya itu tersenyum. Terkadang Mbah Koko, Mbah Uti kepada anak-anaknya, kepada cucunya ini merengut misalnya. Tapi action orang tua kadangkala tersenyum, kadangkala bersemut. Bukan menunjukkan ketika bersemut itu orang tua benci, ketika orang tua diam itu orang tua benci kepada anaknya, kepada cucunya, tidak. Semuanya adalah karena tanggung jawab atas dasar kasih sayang agar anaknya tidak bengkok dari jalan yang benar, agar anaknya senantiasa berada di jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah anak-anakku, cucu-cucuku bersuudzon atau buruk sangka kepada Mbah Koko, Mbah Uti ini. Ya, sudah lama perjalanannya berjuang untuk kalian semuanya, hingga diberi anugerah yang seperti ini, ya. Bisa melihat anak-anaknya bahagia, bisa melihat cucu-cucunya sekolah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah Koko, Mbah Uti ini semboyannya selagi masih bisa, selagi masih sehat, selagi masih mampu, masih tetap ingin membantu anak-anaknya, kepingin membantu cucu-cucunya, selagi masih bisa, selagi masih kuat. Kalian jangan khawatir, jangan pernah punya perasaan apapun, ya. Sesungguhnya kembali lagi kepada ayat yang Mbah baca tadi, itu adalah sebagai tanggung jawab. Kalau ada Mbah mengingatkan sholatnya, ya sudah sholat belum, itu adalah soal tanggung jawab, itu adalah soal kewajiban. Harapannya manut, harapannya ngikut, harapannya taat, karena apa yang dilakukan Mbah itu adalah dalam rangka menjaga agar cucunya tidak kecemplung rokok. Mbah sering membayangkan kalau misalnya Mbah Uti, Mbah Koko ini sudah berada di swarga besok, ya. Karena kita semuanya ini, ya, akan mati semuanya. Dunia ini sudah sangat, kiamat ini sudah sangat dekat, ya. Kita semuanya Mbah ini bercita-cita kepingin kumpul ning dunia lan kepingin ning akhirat, gitu. Kalau misalnya Mbah sudah dahulu di surga, kemudian melihat anakku, mana anakku Arif mana cucu-cucuku, ya, mana Uya, mana Raka, semuanya tidak ada.
Karena gara-gara kalian tidak manut sama mbahnya biasa rajin sholat, biasa bangun malam, tapi anak-anak cucu-cucunya tidak. Jadi kalau di dunia ini masih bisa berkumpul seperti ini. Kalau di akhirat itu besok adalah rohnya itu sudah ada apa namanya kelompok. Roh itu akan berkumpul dengan roh yang sesama baik. Jadi roh-roh yang baik akan kumpul dengan roh-roh yang baik. Roh-roh yang tidak baik akan menyatu dengan roh-roh yang sesama tidak baik. Besok di hari kiamat itu menungsoki titikane wajahnya. Jadi malaikat itu langsung tahu, oh ini wong sholat, langsung gawe ning swarga. Oh iki wong ora sholat, itu malaikat sudah tahu. Karena orang sholat itu wajahnya besok di hari kiamat itu bersinar. Jadi kalau ada wajah bersinar, oh iki ning dunya sholat. Kalau ada wajahnya surem, butek, hitam, oh iki ora sholat. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan begitu. Mbah selalu membayangkan jika misalnya Mbah ini dikelompokkan roh-roh yang baik-baik, sementara melihat cucunya kok berada di kelompok yang tidak baik, bagaimana perasaan orang tua, bagaimana perasaan Mbah? Itulah sebabnya orang tua sering jueh, sering mengikatkan cucunya, ajak-ajak ayo nang sholat, mengingatkan sholat burung, ya, karena sholat ini menjadi kunci kebaikan kita, kebahagiaan kita besok di hari kiamat. Sholat ini akan menjadi penentu. Sebaik apapun amal seseorang, jika ia tidak sholat, maka semuanya akan dinilai jelek. Jadi sholat ini akan menjadi penentu, ya, apakah orang itu akan selamat, apakah orang itu akan celaka besok di hari kiamat. Anak-anakku dan cucu-cucuku semuanya yang berbahagia rahimakumullah. Nah, alhamdulillah Mbah sangat bahagia, Mbah sangat bersyukur, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Memang Mbah ini terkesan tidak banyak bicara. Mbah ini diam, cukup memberi keteladanan, ya. Pintar-pintarnya kalian mengikuti apa yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Mbah. Mbah ini sudah belajar lama bagaimana ingin menjaga cucu-cucunya, anak-anaknya agar selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia baik, di akhirat besok baik. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Anak-anakku, cucu-cucuku, keluargaku semuanya rahimakumullah, biasakan kalau ada acara seperti ini itu mengikuti dimaknai dengan cara-cara yang Islami. Jangan terjebak dengan cara-cara yang bukan Islami, ya. Jadi kalau nyanyi-nyanyi selamat itu, ya, itu bukan Islami, ya. Nah, itu diubah, diisi dengan misalnya sholawat Nabi, dengan sholawat. Bacaan sholawat itu dalam situasi keadaan apapun, bacalah sholawat. Kalau misalnya kalian suatu saat itu terjebak dengan kesulitan, banyak-banyaklah membaca sholawat. Insya Allah Gusti Allah akan memberikan kemudahan. Insya Allah Gusti Allah akan memberikan solusi. Walaupun ketika penalaran kita itu sudah mentok, sudah buntu, kalau kita banyak membaca sholawat, tingkat nabinya mendoakan rasulnya dengan bersolawat, Allah akan memberikan ilham yang brilian. Tiba-tiba ada solusi di hadapannya dan dia bisa melewatinya dengan baik. Dan itu sudah Mbah jalani, Mbah laksanakan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala doa dan permintaan Mbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu cerita, ini fakta. Waktu Amin dulu tiba-tiba pundaknya copot, ya, pundaknya copot gara-gara menek limbing depan rumah. Nah ini yang tidak tahu Pakde Amin dulu, ya, itu dibawa ke bukan sangkal tutup dulu, di sana dipejet bengok-bengok. Waduh, Mbah yang tidak dipejet saja merasakan sakitnya. Habis itu ternyata apa yang Mbah lakukan ini oleh medis, oleh dokter, Mbah ini disalahkan. Ya betul Pak, wah iki wis ajur kabeh balunge.
Barang copot kok dipenyet-penyet anu ya iki pecah kabeh. Mbah itu sangat merasa berdosa, salah Bang. Ya Mbah tuh nangis, ya Allah Gusti tiwas tak gawa rono. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit Karyadi. Mbah masih ingat pada waktu itu dokter menvonis harus dioperasi. Waduh, nek dioperasi piye bayangan Mbah itu yang ngeri-ngeri gitu ya. Tapi Mbah yang saat itu menunggui, Mbah Uti tidak pernah menunggui jaga rumah ya. Itu apa yang Mbah lakukan. Mbah malam-malam, setiap malam itu ada di masjid rumah sakit Karyadi. Di sana Mbah bersujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Dan alhamdulillah doaku ini dikabulkan, tidak jadi dioperasi ya, dan akhirnya sehat kembali. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa serupa yang menegangkan, yang memprihatinkan, yang mengkhawatirkan. Pikiran itu tiba-tiba ada solusi. Jadi kalau ada kesulitan apapun, hendaklah kita itu mepetnya itu kepada Gusti Allah. Jangan mepet kepada apapun atau siapapun, kecuali mepet kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholatnya dijaga, sholat lima waktunya dijaga, banyak-banyak berdoa, insya Allah akan dimudahkan segala urusannya. Itu janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Anak-anakku, cucu-cucuku semuanya rahimahullah, alhamdulillah dalam banyak hal diberi kemudahan. Ya, cucunya pengen sekolah, ya titip-titip ke, alhamdulillah banyak yang bantu, banyak yang nolong, dimudahkan. Semuanya itu semuanya dimudahkan Pak. Mbah mau haji, mau umroh, semuanya dimudahkan. Pokoknya diberi kemudahan. Sesuatu yang gak masuk akal itu kok bisa terjadi gitu loh. Yang menurut Mbah wis mentok orang mungkin, tiba-tiba Allah ngasih gitu. Nah itu. Maka apa yang sudah Mbah lakukan pengalaman hidup ini ya, mewarnai pengalaman hidup Mbah, hendaklah itu menjadi teladan, hendaklah menjadi bahan renungan bagi anak-anak dan cucu-cucu semuanya. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati, meridhoi ya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam hari ini di dalam rangka merayakan hari ulang tahun Mbah yang pertama yang ke-67 dan Pak De Amin yang ke 42, Om Yudi yang ke 40 ya. Mari kita rayakan dengan pertama-tama adalah sebelum berdoa kita membaca sholawat Nabi ya. Membaca sholawat Nabi yang sudah Mbah pernah ajarkan. Sholawat ini adalah namanya sholawat Jibril, sholawat cikal bakal. Jadi belum ada sholawat yang lain. Sholawat ini dulu malaikat mengajarkan kepada Nabi Adam. Al-Kisah, Nabi Adam bersama Ibu Hawa, dua orang ini berlawanan jenis. Nabi Adam laki-laki, Hawa itu perempuan. Waktu di surga, ketika Nabi Adam sebelumnya itu sendirian, tiba-tiba ketika beliau bangun tidur itu melihat sosok di dekatnya yang berbeda dengan dia. Kiwongnya halus, lembut, kelihatan cantik gitu. Tiba-tiba Nabi Adam itu ingin menyentuhnya. Namun ketahuan siapa? Ketahuan malaikat. Lalu malaikat yang mengetahui peristiwa ini menegurnya, wahai Adam, kamu tidak boleh menyentuhnya, kamu tidak boleh memegangnya sebelum kamu bayar mas kawinnya gitu. Itu teguran oleh Nabi Adam. Bingung, mas kawinnya apa gitu. Lalu dikatakan mas kawinnya adalah kamu berselawat kepada Muhammad. Padahal Muhammad saat itu belum ada ya toh? Bagaimana itu? Lalu malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam berselawat kepada Nabi Muhammad itu dengan kalimat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nah, maka Nabi Adam meresponnya dan Nabi Adam membaca sholawat Sallallahu ala Muhammad untuk membayar mas kawin pernikahannya dengan Ibu Hawa. Maka terjadilah perjodohan pernikahan Nabi Adam dengan Ibu Hawa di surga dengan membayar mas kawinnya, yaitu dengan bacaan sholawat.
Jadi sebelum ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang lebih ada dulu adalah sallallahu ala Muhammad. Disebut sebagai sholawat Jibril karena sebagaimana kisah tadi. Jadi Jibril yang mengajarkan ini kepada Nabi Adam ya. Mari kita baca sholawat Jibril. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala rezeki kita, dimudahkan segala usaha kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya diparingi gampang. Rezeki ya gampang, kena tinggo gawe sangu urip, kena tinggo gawe sangu ibadah, syukur bisa tambah-tambah ya, barokah lan manfaat. Mari kita baca sholawat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Asyraqal badru alaina fakhtafa minhul budur. Asyraqal badru alaina fakhtafa minhul budur. Mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghani. Anta misbahus suduri. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arushal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arushal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, Mbah mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Ki Amin yang ke-42. Semoga senantiasa diberkati sehat walafiat, selamat, dimudahkan segala urusannya, rezekinya diberikan banyak solusi oleh Allah untuk bekal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pada Nak Yudi dalam usianya yang ke-40. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semoga dimudahkan segala urusannya, pekerjaannya lancar, rezekinya lancar ya, bisa ngomong anak cucunya sampai Allah mengendaki kembali ke hadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Anakku, untuk Mbah gantian kalian yang doakan nanti ya. Maksud mendoakan diri Mbah sendiri ya. Kan ya itu pasti ya. Tapi ya sudahlah, nanti Mbah akan berdoa diamini bersama ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami was sayyi'il asqam. Rabbana innana massana ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma akshif ma yadurruna, Allahumma akshif ma yadurruna fa innahu la yakshifuhu ghairuk. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah, baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' hadza haruna la yakhfa 'alaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikianlah anak-anakku, cucu-cucuku, keluargaku semuanya, termasuk ada Mbah Pur yang masih diparingi sehat ya. Mudah-mudahan juga semua dianugerahi panjang umur ya. Saged ngomong putu-putune nanti tekan perso buyut-buyute sesuk ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbah, sangat bahagia sekali ya. Semoga apa yang kalian lakukan ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh sebagai birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, lanjutnya novel. Lanjut ya. Ayo dari angin. Mau dari putra putri Mbak, oh ada yang mau menyampaikan doa atau sepatah dua patah tangan. sepatah dua patah. Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa ngomong banyak sebenarnya. Tadi kok mau baca sholawat subhanallah. Ya ini yang bisa berhati terus ini. Yo nanti kok Bapak Ibu selama ini masih banyak mengusahakan setiap hari. Saya selalu khawatir dan kita semua masih nol semuanya. Baru ingin belajar. Saya cuma bisa berdoa semoga engkau diberi panjang umur, untuk diberi panjang umur, jadi masih bisa membimbing kita. Jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan, karena kami semua masih merasa belum bisa apa-apa kok. Makanya kita punya inisiatif kalau ngajinya di Selasa Kamis, mulai dari nol kita belajar.
karena salah kita terlalu banyak di belakang. Pada pokok dan keluarga dan semoga kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Dan semoga Koko selalu terlindungi, selalu diberi kesehatan. Pak Dewi, Pak Yudi diberikan kemudahan, panjang umur, pokoknya sehat selalu. Ya, tadi yang disampaikan Koko satu amalan kecil. Waktu kemarin saya di Kalimantan, tadi minta Koko untuk sholawat setiap habis sholat. Di sana sebenarnya banyak permasalahan yang saya hadapi, tapi ternyata alhamdulillah dengan sholawat tadi kita banyak diberi kemudahan di sana. Bahkan kekhawatiran saya yang tadinya saya tidak bisa pulang, kondisi lagi panas-panasnya di situ, flu berat, alhamdulillah bisa lolos, bisa pulang saya. Dan saya rasakan perlahan-lahan yang kita sama-sama memperbaiki diri. Sekecil apapun sebisa kita untuk bertakwa pada orang lain. Ternyata saya rasakan bahkan di dunia ini kontan, balasan dari Gusti Allah itu kontan. Dia nanya kemarin saya kemarin ngasih pizza sama perawatnya Aska waktu sakit. Ternyata ada orang yang ngantar pizza juga ke rumah. Itu contoh kecil. Ya, beramal kita gak harus dengan uang atau yang lainnya. Kita berbuat baik dengan orang lain pun itu kita juga harus sudah beramal. Insya Allah akan membalasnya. Sebenarnya yang amalan kecil yang disampaikan, lalu biasakan satu amalan sama Koko saya untuk bersolawat, dan insya Allah itu akan saya kerjakan terus setiap habis sholat. Ternyata banyak kemudahan yang didapat dari sana, insya Allah. Dan saya harapkan Koko terus memberikan bimbingan ke kita. Yes, amal-amalan sedikit yang mungkin tidak memberatkan, tapi insya Allah itu bisa mempermudah kita untuk jalan yang lebih baik kok. Ya, setiap tausiah atau ngaji mungkin itu bisa diberikan kepada kita sehingga kita bisa lebih baik lagi. Itu kok dari saya kok. Kami mohon maaf, saya terutama pribadi mohon maaf kalau selama ini kami banyak berbuat salah, banyak yang mungkin membuat sakit Koko sama Uti. Insya Allah yang terbaik untuk memperbaiki Uti, insya Allah Gusti Allah akan berikan. Dan semoga doa kami bersama, doa saya pribadi, Koko dan Uti selalu diberikan panjang umur, biar kita masih terus bisa mendapatkan bimbingan, supaya kita sama-sama nanti yang seperti sampaikan Koko tadi bisa terus bersama di dunia dan nantinya di akhirat juga. Jadi untuk Aska, Niswa, jangan marah kalau pagi-pagi mesti tahu dia suruh sholat. Ya, sampai tak pedasi irungi, ya, sampai tak cipat-cipati air biar bangun. Ya kan yang tadi sholat itu yang utama yang harus kita jalankan. Jadi jangan nunggu di kongkong sholat. Wah ya sore balik harus sholat. Insya Allah kita semuanya akan diberikan yang terbaik. Oke. Demikian dari saya, mungkin dari Pak Diamin ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah. Kami sebagai putra putri dari Mbah Opo dan Mbak Uti sangat bersyukur sudah setiap hari dibimbing, diberi contoh pada hal yang baik, meskipun kadang kami masih mengabaikan, kadang tidak menyadari apa yang Mbak Opo dan Mbak Uti berikan kepada kami sebetulnya untuk kebaikan kami dan kebaikan keluarga besar yang ada di sini. Terima kasih buat Mbak Opo, Mbak Uti. Selamat ulang tahun. Semoga diberikan panjang umur, lebih sabar dalam membimbing anak cucu, dan semoga apa yang Mbak cita-citakan untuk kita bersama kembali di surganya Allah bisa terwujud. Matur nuwun Mbak Opo, Mbak Uti. Acara kita lanjutkan. Oh, Pak Diami, ada yang mau disampaikan? Sampun. Mas Sarif, dari judulnya ada yang mau menyampaikan, Mas Opo? Ya, kalau tidak ada langsung acara. Kalau tidak ada acara, kita lanjutkan dengan Makan. makan. Piringnya. Oke, tapi ngono